Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjalani hidup ini harus kita jalani dengan jiwa yang syukur dan sabar. Sabar dan syukur adalah dua sayap yang bisa menerbangkan kita hingga ke ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita membutuhkan rasa syukur agar kita tahu dan sadar siapakah kita sebenarnya di hadapan Sang Pencipta. Manusia hanya secuil makhluk Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak. Di sekitar kita banyak miliaran makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lain. Manusia tidak berdaya tanpa izin dan kuasa dari Allah Subhanahu wa taala. Dari ujung kepala hingga ujung kaki, yang ada pada diri manusia hanyalah tumpukan kuasa dan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan pada dirimu wahai manusia, tidakkah engkau melihat? Tidakkah engkau menemukan besarnya kuasa dan nikmat Allah Subhanahu wa taala pada dirimu? Sahabatku, sayap kesyukuran adalah sayap yang sangat penting agar kita senantiasa memiliki optimisme yang tinggi, agar kita senantiasa memiliki komitmen yang kuat untuk selalu taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan yang paling tinggi adalah agar untuk selalu mencintai Allah Subhanahu wa taala. Jalan yang bisa mengantarkan kita kepada cinta Allah atau mahabbatullah adalah rasa syukur kepadanya. Kalau kita tidak menapaki jalan syukur itu, maka mustahil kita akan merengkuh dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk menjaga sayap pertama ini, yaitu sayap kesyukuran, kita harus banyak-banyak melihat orang-orang yang ada di bawah kita, orang-orang yang nikmatnya jauh di bawah kita. Kita telah dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas banyak makhluk dan ciptaannya yang lain. Tidak semua orang itu bisa makan seperti makanan yang kita makan. Tidak semua bisa meminum apa yang bisa kita minum. Tidak semua bisa menggunakan apa yang kita gunakan. Maka bersyukurlah ketika kita berkendaraan, ada di luar sana yang tidak bisa berkendaraan. Ketika kita berjalan, bersyukurlah karena di luar sana banyak orang yang kakinya sakit sehingga tidak bisa berjalan dengan kuat. Ketika kita berjalan, lihatlah betapa banyak di luar sana orang-orang yang bahkan satu kakinya tidak bisa dia fungsikan. Dia berjalan di atas satu kaki. Bahkan kalau kita sebagai orang yang hanya memiliki satu kaki pun, ada di luar sana orang yang bahkan buntung kedua kakinya. Makhluk yang bersyukur adalah yang pandai mencari jalan kesyukurannya. Hamba Allah yang bersyukur, abdan syakuran, adalah mereka yang pandai selalu menemukan 1001 alasan untuk bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Betapa luas hati orang-orang yang bersyukur dan betapa sempit hati orang-orang yang kufur dan tidak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Betapa bahagia orang-orang yang bersyukur dan betapa dekatnya kebahagiaan bagi orang-orang yang bersyukur, dan betapa jauhnya kebahagiaan itu bagi orang-orang yang tidak mau bersyukur. Ini adalah sayap kesyukuran yang menghantarkan kita kepada kebahagiaan yang hakiki di dunia hingga akhirat. Sayap yang kedua adalah sayap
kesabaran. Hidup itu tidak selalu landai, tidak selalu menurun, tapi ada kalanya kita dihadapkan pada suatu tapak jalan yang menanjak. Ada ujian dalam hidup, karena hidup itu seperti roda yang selalu berputar. Kita kadang dihadapkan dengan ujian-ujian yang mungkin belum pernah terfikir sebelumnya dalam benak kita. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berjanji, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan kami akan menguji kalian semua dengan sedikit ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minal khauf, bisa bentuk ujian itu adalah ketakutan. Wal ju', atau ujian itu berupa kelaparan. Wa naqsim minal amwal wal anfus, berkurangnya harta, bahkan diambilnya jiwa. Ada orang-orang yang meninggal di antara orang-orang yang kita cintai. Wath thamarat, dan kurangnya buah-buah. Wa basyiris sabirin, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan garansi kalau kita memiliki sayap kesabaran itu, maka kita layak menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan mendapatkan kabar gembira dari Allah. Alladzina idza asabathum musibah, yaitu mereka yang ketika musibah itu datang melimpahnya, ujian itu Allah berikan pada dia, mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka istirja, mereka ingat dengan kalimat itu bahwasanya kita hanyalah milik Allah dan kepada Allah lah kita semua akan kembali. Ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah. Orang yang seperti itu, kesabarannya, prinsip hidupnya, yang senantiasa mengembalikan diri dan apa yang dihadapi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka akan mendapatkan sholawat dari Tuhan mereka. Mereka akan mendapatkan doa kebaikan dari Tuhan mereka, dan mereka lah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.